Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan yang paling utama sekarang ya teman-teman ya. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW. Oke, kembali lagi dengan saya Fatoni Nur Fauzi. Kali ini teman-teman kita akan membahas masail fikih memahami permasalahan kontemporer. Nama saya Fatoni Nur Fauzi. NIM 193111141 kelas 5D. Langsung saja kita bahas satu persatu. Historitas fikih. Yang pertama teman-teman, Al-Quran dan hadis adalah sumber utama umat Islam. Teks Al-Quran dan hadis Nabiullah Muhammad SAW dalam Islam menempati posisi sentral, menempati posisi utama yang paling tinggi derajatnya dan menjadi rujukan setiap permasalahan di muka bumi ini. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa dan sekaligus sebagai petunjuk untuk kehidupan di muka bumi ini teman-teman. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu semua, Islam masuk ke Indonesia singkatnya dibawa oleh pedagang dan dilanjutkan di Indonesia, contoh di Pulau Jawa dilanjutkan oleh Wali Songo. Berbeda dengan cara dakwah di Pulau Sulawesi teman-teman ya. Di Sulawesi sana, di Sumatera yang mendakwahkan datuk-datuk kita yang di sana. Maka dari itu di Jawa menggunakan dakwah Wali Songo dan di Sulawesi, Sumatera menggunakan dakwah datuk-datuk, menghasilkan Islam yang beraneka magam. Nomor 3, corak Islam di Nusantara. Nah ini, karena tadi masuk Islam itu dakwahnya beraneka magam, beraneka cara, muncullah beberapa golongan atau aliran di Indonesia. Contoh seperti Muhammadiyah dan NU. Masih banyak lagi. Aliran Sunni dan Syiah serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim organisasi aliran dan mazhab mereka yang paling benar dan paling baik. Kata paling ini menimbulkan beberapa permasalahan yang negatif teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Stagnasi tasyrik Islam. Fikih tidak dapat dilepas dari faktor kondisi sosial histori yang mengitari para ulama. Apa maksudnya? Fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain walaupun dalam waktu kurun yang sama. Disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal tempat yang sama, disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Variabel-variabel dan faktor tersebut sering terlupakan oleh manusia, khususnya umat muslim yang menerima warisan fikih. Akibatnya, tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremisme kelompok tertentu, senjata untuk mendiskreditkan kelompok muslim yang lainnya. Ini kita masuk kedua langsung. Fikih dijadikan alat pemecah belah ekstremisme. Mereka saling menyela, mereka saling mengkafirkan. Weh, kamu kafir, masuk neraka lah. Seperti itu, jangan ditiru ya teman-teman ya. Karena di Al-Quran bahwa memerintahkan kepada manusia untuk bersaudara dan saling menghargai. Bukan hanya terhadap sesama muslim saja, melainkan juga terhadap manusia pada umumnya, semua makhluk hidup.
solusi untuk permasalahan seperti ini teman-teman ya, mewujudkan saling mengerti dan saling menghormati. Dan idealnya dilakukan komunikasi dan diskusi, mujadalah namanya. Bukan hanya saling tuding menuding bahwa saya yang paling benar dan kamu yang paling kafir dan paling masuk neraka jahanam. Bukan seperti itu. Tapi kita harus komunikasi, diskusi, tukar pikiran dengan cara yang baik dan enak. Dengan cara yang sejuk, elegan dan terbaik, ahsan. Karena persaudaraan adalah persoalan prinsip dalam Islam, sedangkan perbedaan dalam banyak hal adalah pada persoalan furu'iyah saja. Jadi kita harus santai menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di agama Islam ini, teman-teman. Harus dewasa, oke? Nomor 3, hukum dalam Islam ada 3. Secara ideal, aturan-aturan formal fikih dideskripsikan dengan nilai-nilai akhlak. Memang terdapat pembagian hukum dalam Islam paling tidak dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang Islam. Contoh, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukhalaf, menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilarang yang diwajib ditinggalkan. Ketiga, hukum a'maliyah yang bertalian perkataan dan perbuatan serta tata cara melaksanakannya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Fenomena fikih di generasi awal. Nomor 1. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul perbedaan pendapat. Tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda dengan masa Nabi. Ini kita langsung ke sahabat. Terjadi perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal jarak antara mereka di baik zaman maupun tempat masih terbilang sangat dekat karena Rasulullah masih hidup. Nomor 2, hukum Islam pertama kali dibina langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah. Terdapat generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Pada saat itu hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pengumpulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan pada masa Rasulullah pun hukum Islam merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. 3. Zaman sahabat. Pada masa zaman sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. 4. Masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi dan sahabat, meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak, teman-teman. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengarahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Slide selanjutnya, fenomena fikih di mana pembentukan mazhab. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Nu'man ibni Tasbit ibni Zauti. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i yang sekarang berkembang di Indonesia. Dan keempat Imam Ahmad bin Hambal.
Selanjutnya, ketika pintu ijtihad ditutup, yang pertama penyebab tertutupnya pintu ijtihad adalah masa kodifikasi tadwin. Gerakan tadwin kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah mereka tersedia. Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Pada masa itu, perkembangan tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain saling menyerang. Kita langsung masuk ke 3. Perkembangan diskusi mazhab yang menyebabkan perdebatan dan fanatisme. Ini kan. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhabnya yang dia anut, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lain, menyalahkan supaya mazhabnya berdiri. Inilah keadaan ketika ulama melakukan perdebatan dengan target menaklukkan mazhab yang lain dengan cara menyerang dan membenarkan diri sendiri. Yang ketiga, pintu ijtihad yang ditutup ijtihad mutlak, penalaran independen dan yang terbuka ijtihad al-mazhab dalam koridor mazhab. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak, penalaran independen, dan yang tetap dibuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab, ijtihad dalam koridor mazhab. Berbeda dengan mazhab yang lain, pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak. Ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad itu ditutup. Terakhir, sebuah mazhab berkembang karena dukungan aliran fanatisme. Lanjut. Mengembangkan ijtihad independen. Dampak globalisasi membuat perkembangan zaman semakin cepat dan ulama harus menjadikan fikih produk baru di masa lalu karena usul fikih hingga saat ini masih kaku dalam menyikapi konteks kekinian. Terus yang kedua, respon dari Hasan Hanif ada 3 dimensi. Yang pertama yaitu lampau al-Mahdi yang dipersonifikasi dengan al-Turaj al-Khodim, khazanah klasik. Kedua, esok al-Mutakhobal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Ini dipersonifikasi dengan al-Turaj al-Ghorbi, khazanah barat. Dan ketiga, sekarang al-Hali yang dipersonifikasi dengan terma al-Waqih, realitas kontemporer. Tokoh-tokoh tersebut berkeyakinan fikih tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku atau finansial, teman-teman. Sebab fikih berbeda dengan Islam itu sendiri. Arti Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Al-Quran dan hadis yang kebenarannya masih relatif. Islam adalah ajaran azali dari Tuhan pasti benar, sedangkan fikih merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu yang telah dibangun dan ia bersifat profan. Kegelisahan intelektual yang ditontonkan umat Islam dalam fanatisme bermazhab, sementara Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin yang meliputi seluruh zaman. Lanjut, pembahasan selanjutnya yaitu Islam Indonesia adalah Islam majmuk. Umat Islam Indonesia unik dan heterogen. Agama, kepercayaan, suku, ras, etnis, adat istiadat, budaya, dan menjadi penganut Islam terbesar di dunia. Yang kedua, akibat mazhab penguasa
di mana lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai, telah sangat benar. Akibatnya semangat kaji teks Al-Quran dan hadis melemah. Padahal pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran ijtihad berdasarkan konteks sosiokultural yang mengitari kehidupan umat Islam. Ini teman-teman, kearifan menyikapi perbedaan. Keragaman berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat. Sejarah mencatat munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman. Hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena keragaman atau perbedaan lalu menimbulkan permusuhan. Keragaman merupakan kekayaan di sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami disikapi secara arif dan positif harusnya sebagai bagian dari sunatullah, maka ia akan membawa kehidupan lebih indah dan menarik. Bagaimanapun juga, yang ketiga, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memiliki pemikiran Bhinneka Tunggal Ika, memiliki pemikiran bahwa kita itu punya negara. Jika kita itu tidak sepemikiran, jangan sampai kita itu berpikir langsung menyalahkan, karena yang kita salahkan itu masih umat Islam dan masih saudara sebangsa. Jadi harus ada nilai saling menghormati. Jangan lupa kita adalah rakyat Indonesia yang memiliki toleransi yang tinggi. Urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi dan muslim harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Kuatnya umat Islam bermazhab kepada konflik fikih sehingga mengakibatkan lemahnya bermazhab secara metodologi melalui pengajian dan pengembangan usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Dibutuhkan kesadaran, sejarah dan kesepakatan terhadap bagi umat Islam sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan yang pasti benar dan fikih merupakan produk dan hasil kreativitas intelektual saja. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat dan tetap jaga kondisi badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.